Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini udah sore rupanya ya. Eh, Terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu. Harusnya jam 4 pas tadi ya. Tapi karena waktu asar jadi agak inilah. Next time di minggu depan nggak apa-apa di lewat aja jam 4 ya. Waktu Siap, kuliahnya. Pak. Siap sholat dulu atau hal-hal lainnya. Karena pas pula waktu asar ya kan. Kita di Iya, Medan benar sekali. asarnya kadang ini mendekati, kadang bisa pas ya kan. Tapi ini kayaknya mendekati pukul 4 saya lihat. Ya, terima kasih bagi yang sudah hadir tepat waktu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung silakan dibuka aja link kameranya. Perkenalkan nama saya yang masih belum ada yang kenal nih pastinya ya. Pede pula saya mau perkenalkan diri ya kan. Tapi nggak apa-apa, saya harus kenalkan diri dulu supaya teman-teman mahasiswa mengenal lah siapa dosennya yang apa mata kuliah statistik ya. Ya, nama saya Ari Chandra Panjaitan. Kalaupun nanti dilihat di apa di KRS-nya itu nama saya. Dan saya insya Allah yang akan membawakan mata kuliah ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ataupun nanti ujian akhir semester. Alhamdulillah hari ini kita kuliah perdana walaupun masih dalam kondisi uh, daring ya atau online, bahasa gaulnya online ya. Nah, jadi mungkin pasti banyak plus minus yang teman-teman hadapi ketika kuliah online ini. Ada enaknya, ada tak enaknya, itu pasti. Sama halnya kuliah tatap muka, juga kadang-kadang kita waktu tatap muka pengen liburnya lebih panjang ya kan, tapi rupanya dipanjangi sampai 2 tahun juga liburnya nggak ke kampus. Nah, tapi itu adalah proses yang harus kita lalui. Proses ini harus kita lalui dengan sebaik mungkin. Bahkan saya selalu bilang, walaupun kondisi belajarnya online, daring, atau apalah itu, tapi sama sekali kita tidak meninggalkan atau mengurangi yang namanya makna dari sebuah pembelajaran ini, atau mengurangi nilai-nilai dari pembelajaran ini. Maka hari ini saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada teman-teman semua. Dalam kuliah online ini ada dua sistem atau dua metode yang akan saya lakukan. Yang pertama itu seperti ini, virtual menggunakan Zoom atau Google Meet. Tidak ada persoalan mau pakai Zoom atau pakai Google Meet, sama-sama ini. Cuman saya karena terbiasa saja pakai Zoom ya pakai Zoom gitu ya. Nah, kalau Google Meet Anda teman-teman semua terbiasa nggak ada persoalan. Oke. Jadi yang pertama pakai virtual, apakah itu Zoom atau Google Meet. Yang kedua virtual itu pakai LMS, Learning Management System, tapi saya nggak pakai LMS-nya kampus. Nah, terkadang persoalannya kalau di kampus agak susah ya diakses ya. Itu pengalaman kemarin-kemarin mahasiswa juga masih banyak yang belum dapat akunnya gitu kan, macam lah. Nah, jadi saya pakai Google Classroom. Nah, nanti kuliah kita bisa pakai Zoom atau pakai Google Classroom. Di Google Classroom saya buat materinya dalam bentuk video. Jadi materinya misalnya uji CI gitu ya, atau uji normalitas. Saya jelaskan dalam bentuk video, dan dalam video itu saya upload di Google Classroom. Nah, jadi interaksinya lebih satu arah sih memang, tapi teman-teman bisa mengulang dan mengulangnya gitu ya. Itu kalau pakai Google Classroom. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah sangat sulit kadang kita mengukur tingkat kehadiran ketika belajar online.
sulitnya gimana? Ini sebagai contoh pada sore hari ini. Kita mahasiswa ada 30, tapi yang hadir masih 24, yang lainnya nggak tahu, belum bisa. Saya berpikir positif saja, mungkin tidak bisa gabung karena sinyal, ya kan? Karena jaringan yang sulit dan banyak persoalan. Sekali lagi, mohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, karena ini baru pertama kali kita kuliah, jadi saya ingin lihat teman-teman juga ya. Dan begitulah etikanya, ya kan? Nanti terjadi pula, dan ya macam-macam sih kuliah online ini. Barusan lagi viral itu yang kasusnya yang tak enak didengar, ya kan? Itu macam-macam. Nah, tapi hari ini saya sampaikan yang kedua tadi adalah persoalan kehadiran. Maka kehadiran ini sedikit sulit terkadang kita mengukurnya. Karena kalau kita bilang dia tak mau hadir, padahal dia mau kali hadir, tapi tak bisa masuk ke Zoom ini, gitu kan? Maka biasanya saya akan barengi dengan tugas. Jadi perkuliahan itu kalaupun dalam bentuk video yang saya kasih harus ada tugas. Tugas itulah untuk mengukur seseorang hadir atau tidak dalam perkuliahan saya. Jadi kalau ada tugas yang saya beri bukan berarti itu saya benci kali sama kelas ini atau suka kali ngasih tugas, bukan. Tapi itu adalah sebagai alat ukur saya untuk membuktikan keaktifan atau kehadiran teman-teman pada perkuliahan ini. Jadi itu yang kedua mengenai tugas ya, atau mengenai kehadiran dan dibarengi kalaupun apa ada tugas atau pasti saya akan buat satu metode yang sifatnya meyakini bahwasanya kehadiran itu menjadi tolak ukur yang pertama. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan di sini adalah kalau ada kendala, misalnya tidak bisa kuliah, ya kan, atau ada persoalan-persoalan lainnya, sebaiknya langsung dikomunikasikan, ya, tidak bisa langsung atau melalui kosmanya. Karena kejadian semester lalu, dia masuk di awal, terus nggak masuk lagi, masuk di pertemuan 15, dan mau masuk di pertemuan 16, ujian akhir semester. Terus dia bilang, di pertemuan 15 dia bilang, dia baru bisa masuk ini karena handphonenya digade lah bahasanya ya. Nah, masuk pegadian lah gitu ya. Jadi dia minta kuliah pertemuan 15 dan 16 bisa ikut dan ujian akhir semester bisa ikut. Faktanya nggak bisa ikut, harusnya nggak bisa ikut. Tapi saya bilang ya silakan ikuti gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi kita masih kasih kelonggaran ketika kuliah online ini ya. Nah, namun yang tak sedapnya adalah sudah diizinin ikut, request nilai pula ya kan, minta nilai minimal B gitu. Supaya apa? Supaya bisa ikut seminar. Jadi saya bilang kalau kayak gitu caranya, kamu yang jadi mahasiswanya, kamu yang jadi dosennya, terus buat lembaga pendidikan tinggi sendiri ya kan. Jadi bisa suka-suka mau buat nilai A, B, nah, silakan. Nah, itu yang saya maksud supaya jangan terjadi persoalan seperti itu. Kenapa persoalan itu bisa merugikan teman-teman semua. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan di perkuliahan perdana ini. Baik, untuk materi perkuliahan ini saya siapkan materinya dalam bentuk PDF atau PowerPoint, tetapi teman-teman mahasiswa bisa cari bahan tambahan lain. Apakah itu dari dalam bentuk buku atau e-book, ya kan, silakan. Kenapa? Karena keaktifan teman-teman juga menjadi nilai tambah bagi teman-teman ketika proses perkuliahan ini berjalan ya. Nah, satu hal lagi, tugas yang akan saya berikan itu bisa dalam bentuk individu atau tugas kelompok. Nah, sehingga tugas-tugas ini juga dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan, serta
dalam konteks yang harapan saya ya bisa dikerjakan gitu kan. Artinya proses pengerjaannya benar. Nah, jadi itu untuk link Google Classroom-nya nanti saya kasih setelah kuliahnya, nanti saya kirim lewat WA. Untuk WA itu kita tetap intens saja, artinya ada yang mau bertanya silakan, atau ada hal-hal yang lain mau disampaikan di WA silakan, tidak ada persoalan. Tapi jangan minta cari jodoh di WA, saya nggak bisa jawab ya. Nah, saya nggak bisa jawab kalau itu Hamzah. Minta cariin jodoh pula, nggak punya stok saya. Nah, itu maksudnya apa-apa hal yang berhubungan dengan kuliah kita, silakan tanyakan saja. Saya lebih suka Anda kita komunikasi di grup WA. Boleh saja di Japri, tapi kadang-kadang kan saya tidak simpan ini nomor teman-teman kan. Jadi nanti saya tanya pula ini dari mana, ini mahasiswa mana ya kan. Nah, ini kelas mana. Jadi kalau di grup WA itu silakan tanyakan apa persoalannya atau apa kendalanya gitu ya. Baik, di kuliah ini saya sedikit kasih pemahaman ya. Jadi walaupun ini mata kuliah statistik ya, walaupun ini mata kuliah statistik, tapi bukan berarti mata kuliah ini murni bicara mengenai matematika, tidak. Tapi kalau saya lihat, artinya kita lihatlah pada bahan ini, saya sudah siapin bahannya. Jadi kalau kita lihat apa itu statistik, statistik itu dalam konteks pengertian statistik ya. Statistik itu adalah sarana. Jadi ada sarana berpikir ilmiah pada bidang filsafat ya, terutama dalam bidang filsafat ilmu ya. Jadi menggunakan bermacam cara. Jadi ada bahasa, logika, matematika dan statistik. Maka kalau kita telusuri lebih lanjut atau lebih spesifik, penggunaan logika membutuhkan waktu yang panjang dan mengalami kesulitan. Sehingga kalau seseorang peneliti ingin membuktikan kembali hasil logika, maka sulit untuk melakukan pengkajian ulang melalui penelitian ilmiah. Maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi contoh sederhananya gini. Misalnya nih, dalam manajemen dakwah. Ini manajemen dakwah ya. Manajemen dakwah itu saya contohkanlah analoginya Anda bagaimana menyampaikan dakwah dalam kondisi seperti ini. Artinya dalam kondisi COVID ya kan atau pandemi gitu ya. Maka dakwah itu tidak lagi kalau kemarin itu tidak bisa berkerumun, tidak bisa tablik akbar ya kan, tidak bisa buat kegiatan yang besar. Namun dakwah ini harus tersampaikan ya. Dakwah ini harus tersampaikan. Persoalannya bagaimana dakwah ini harus tersampaikan ke masyarakat. Nah, ini yang harus kita ukur. Pakai apa kita menyampaikannya? Apakah pakai media komunikasi? Apakah itu media elektronik atau media cetak? Macam-macam. Nah, ini persoalannya. Nah, jadi dalam statistik kita bisa mengukur itu, mengukur tingkat keberhasilan, mengukur tingkat sejauh mana sarana elektronik itu mampu dalam menyelesaikan persoalan dakwah, ya kan? Atau bagaimana mampu menyelesaikan persoalan yang sifatnya radikalisme gitu. Nah, ini adalah gambaran umum bagaimana mata kuliah ini bisa masuk ke dalam setiap bidang ilmu, ya. Apalagi ini bidang dakwah. Oke, maka bahasa adalah miliknya peneliti. Jadi bahasa itu miliknya peneliti dengan pendekatan kualitatif, sedangkan statistik adalah pisau analisis peneliti dengan pendekatan kuantitatif. Jadi kalau bahasa yang kita gunakan ini adalah miliknya kita sebagai peneliti, tetapi pendekatannya itu harus pendekatan kualitatif. Nah, sedangkan statistik ini pisau analisisnya. Statistik inilah yang akan mengukur, menganalisis untuk sejauh mana keberhasilan tersebut. Nah, dikembalikan lagi oleh ahli matematika sehingga untuk membantu manusia dalam kehidupannya
secara matematis dapat menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Nah, jadi misalkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dapat meramalkan apakah jumlah penduduk usia sekolah atau school age population pada pendidikan dasar dan pada pendidikan menengah di wilayahnya tahun-tahun mendatang akan bertambah atau berkurang. Nah, ini persoalan. Jadi kepala dinas itu masih berpikir apakah bertambah atau berkurang. Nah, ini. Demikian juga dengan pendapatan atau income di daerah. Perlu pula diingat bahwa kalau data awalnya salah, maka prediksinya juga akan salah. Jadi kalau kita dalam menentukan data awal ini salah, maka hasilnya juga bisa salah. Misalkan saya mau mengukur sejauh mana manfaat telekomunikasi dalam menggunakan atau dalam berbahasa gitu, atau menjalin silaturahmi. Nah, kalau data ini salah, maka prediksinya bisa salah gitu. Hasil akhirnya juga bisa salah. Oke. Sehingga statistik diartikan sebagai prosedur ya, cara-cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, penafsiran dan penarikan kesimpulan. Jadi ini. Jadi statistik itu ada prosedurnya. Cara-cara maupun aturan-aturan yang berkaitan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, pengelolaan data, serta analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi ini problemnya atau metode yang harus kita lalui. Kalau kita lihat jenis statistik itu ada dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada dasarnya kalau bicara statistik itu sama pendekatannya. Jadi ada prosedur, ada metode, ya kan? Ada aturan dalam proses pengumpulannya atau penyajiannya. Hanya saja dalam hal ini pendekatannya yang berbeda. Jadi kalau deskriptif itu pendekatannya dengan inferensial itu pendekatannya itu berbeda. Misalnya gini, suatu hal yang perlu diingat dengan menggunakan teknik-teknik dalam kelompok statistik deskriptif, peneliti tidak dapat membuat generalisasi. Karena awal peneliti sudah menyadari ia hanya akan mendeskripsikan tentang masalah dan bukan untuk membuktikan. Nah, jadi kalau dia deskriptif itu, dia hanya melihat kerangka awal saja gitu. Misalnya dia sudah menyadari nih masalahnya ada, tapi bukan untuk membuktikan gitu. Nah, contoh sederhananya, kalau kita di dakwah, masalah dakwah itu adalah kalau kita berceramah, ya kan, berceramah itu masih banyak golongan-golongan muda yang kurang interest terhadap ceramah yang kita sampaikan. Persoalannya apa? Apakah itu persoalan nilai atau value ceramah kita yang tidak menarik atau tidak mengena gitu kan? Nah, ini yang kita maksud dengan penelitian deskriptif. Jadi kita nggak bisa membuktikan hipotesis itu benar atau tidak gitu. Kita sudah tahu, tapi kita hanya mendeskripsikan masalah itu. Nah, misalnya contoh nih, frekuensi kehadiran penduduk desa X dalam gotong royong. Nah, ini frekuensi kehadirannya. Jadi F itu adalah frekuensinya. Kalau F ini frekuensinya, nah ini ada desa A 10, desa B 15. Nah, ini presentasinya. Dari 130 ini penduduk desa dalam gotong royong di atas, peneliti hanya dapat menggambarkan kondisinya. Jadi kita hanya dapat menggambarkan kondisi saja. Jadi kita nggak bisa bertanya, misalnya kenapa Wak ini tak hadir ya kan? Kenapa di desa ini Wak yang ini tak datang? Nah, tak bisa. Kenapa? Karena hanya menggambarkan deskripsi. Itulah yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Yang berikutnya, statistik inferensial juga sama prosesnya, prosedurnya sama, hanya saja kalau kita lihat pada statistik inferensial adalah yang diambil di sini, dia, oke, saya lanjut. Nah, jadi kalau prosesnya sama, jadi penarikan kesimpulan, sampel, dan hasil dapat digeneralisasikan. Nah, jadi kalau inferensial bisa digeneralisasikan. Inferensial bisa menjadi acuannya. Contoh sederhana gini.
Hari ini mungkin berseliweran sudah lembaga survei. Survei parpol A, B, C, D tidak lolos parlemen, ya kan? Tidak bisa masuk parlemen tersebut 4,0% misalnya. Ini diambil data ini berdasarkan sampel. Ingat, berdasarkan sampel. Bukan seluruh Indonesia. Sampel yang diambil 1.000 orang misalkan. Nah, ini yang dimaksud dengan statistik inferensial. Sampel itu bisa mengeneralisasikan. Jadi sampel tadi bisa mengeneralisasikan. Misalnya nih, saya mau mengambil kesimpulan. Saya ambil kesimpulan kelas MD semester 6. Ada 4 kelas ya, A, B, C, dan D misalkan. Saya masing-masing dari kelas itu saya ambil 5 orang. Kelas A 5, kelas B 5, kelas C 5, kelas D 5. Dari data yang 5 ini, saya kumpulkan berarti ada 20. 20 saya anggaplah satu kelas itu 30, berarti ada 120, ya kan? 120 itu populasi, 20 itu sampel. 20 sampel itu sudah memenuhi populasi yang 120. Itu masuk ke dalam statistik inferensial. Kenapa? Dia bisa mengeneralisasikan. Dia bisa sampel itu bisa mengambil data yang sampel itu merupakan bagian dari populasi. Nah, itu kalau statistik inferensial. Nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih mendalam lagi ya. Nah, jadi ini pengantar saja pada sore hari ini supaya teman-teman paham nih. Jadi statistik itu apa ya? Jadi bukan hanya bicara nilai tengah, bicara rata-rata, bukan ya. Berhubung karena peneliti ingin melihat pengaruh, maka jadi bisa melihat pengaruh dan seterusnya ya. Jadi untuk melihat pengaruh, untuk melihat hubungan, ada nggak hubungan si A dengan si B, ada nggak hubungan data A dan data B gitu. Oke, pada dasarnya fungsi statistik dalam kehidupan manusia memegang peranan penting. Ya, seperti juga pada bahasa dalam kehidupan individu, dalam keseharian manusia menghadapi berbagai problem, baik yang bersifat substantif maupun mekanisme atau mekanis ya. Fenomena yang nampak silih berganti dan masyarakat datang dan muncul di luar kendali, kadang-kadang manusia lepas kendali dan menyerah. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwasanya ada persoalan. Persoalannya apa? Persoalan itu kadang datang, kadang pulang ya kan? Atau persoalan itu bisa kita hadapi, tak bisa kita hadapi. Atau persoalan itu datang itu aja persoalan, tapi tidak bisa kita selesaikan. Nah, dengan statistik ini bisa kita bantu persoalan itu. Setidaknya melalui statistik ini kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Misalnya nih, kita lanjut ya. Nah, oleh karena itu, statistik sebagai alat bantu sangat berguna dan dapat digunakan dalam berbagai hal. Yang pertama, dengan alat bantu statistik, seseorang dapat membuat perbandingan dari data yang terkumpul. Jadi ada data A dibandingkan dengan data B. Kelas C saya bandingkan dengan kelas D. Nah, gitu. Yang kedua, dengan alat bantu statistik dapat meningkatkan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat dengan membatasi cara kerja dan cara pikir. Nah, yang berikutnya, dengan statistik dimungkinkan seseorang menyusun prediksi atau peramalan berdasarkan data. Nah, jadi meramal boleh di statistik ya, tapi kita jangan mendekati tukang ramal, itu yang salah, sirik nanti. Tapi yang kita maksud meramalkan data dalam statistik, datanya ada berdasarkan data. Misalnya hari ini, dari data hari ini kita mau lihat, ya dari data hari ini berapa masyarakat Indonesia yang berpikir dalam pendidikan tinggi. Itu bisa kita lihat data pada hari ini, pada 10 tahun akan datang, berapa masyarakat Indonesia yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, tapi statusnya pendidikan tinggi. Nah, itu bisa kita ramalkan. Cuaca misalkan, ya kan, tingkat kebutuhan kendaraan, angka kecelakaan, itu bisa kita lihat atau kita buat dalam bentuk statistik. Dengan statistik dapat melihat data, melihat ada atau tidaknya hubungan di antara beberapa variabel
Dengan statistik dapat menyederhanakan data dan seterusnya. Dengan bantuan statistik, peneliti dapat mengukur kebenaran suatu gejala. Dan bantuan statistik ini menentukan hubungan sebab akibat. Oke. Jadi pada konteks ini ya, pada konteks ini yang perlu kita pahami di sini adalah statistik ini ilmu yang bisa kita terapkan. Nah, tak peduli mau apapun jurusannya, ya, mau dakwah, mau MPI, ya kan, mau komunikasi, mau apapun itu, mau psikologi, bukan harus di matematika saja. Tapi sini kira-kira paham yang saya sampaikan ini, Hamzah? Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, artinya itu. Jadi yang perlu saya sampaikan di pertemuan pertama ini, bagaimana kita memahami dulu maksud dari mata kuliah ini. Kalau sudah kita samakan fondasinya, samakan persepsinya, baru enak kita melangkahnya. Kenapa? Karena kadang teman-teman berpikir mungkin kenapa harus belajar statistik, ya kan? Kenapa kita nggak fokus saja bicara dakwah, bagaimana konsep-konsepnya, ya kan? Nah, tapi hari ini ada persoalan yang kita hadapi. Ya contohnya saja, dari manalah kita tahu bahwasanya toa masjid itu bermasalah, ya kan? Nah, kalau Anda yang betul-betul menyimak, artinya toa masjid itu bisa membuat orang jadi masalah, ya kan? Ini bisa kita ukur gitu kan, dan menyampaikannya pakai data gitu. Tak bisa pula kita bercakap dengan cakap-cakap seperti ini aja gitu, tapi harus pakai data. Kira-kira itulah problem kita yang mungkin bisa kita hadapi ya, dengan penyelesaian data, tapi bisa juga kita hadapi mungkin dengan sharing saja. Tapi ya lebih enak kita by data, karena by data itu harus dibantah juga dengan data. Jadi nggak bisa data dibantah dengan omongan-omongan biasa, saya tak bisa. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, saya tunggu, atau tidak usah bertanya, bahasanya sharing saja sehingga teman-teman mahasiswa bisa membuka pikiran atau membuka gambaran bagaimana mata kuliah ini kita hadapi, atau bagaimana perkuliahan ini maunya kita gitu. Kenapa? Ini online itu fleksibel. Nanti malam pun Anda bisa kuliah, ya kan? Artinya karena fleksibel itu gitu. Makanya harapan saya adalah ketika kita kuliah ini diskusi tetap, grup WA itu jadi bahan diskusi kita, bertanya atau berdiskusi, bukan menjatuhkan satu sama lain, tidak, tapi berdiskusi untuk mengupgrade kemampuan kita jadi lebih baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Hamzah, Iqmal, Melani, Monica, dan teman-teman lainnya. Insya Allah kalau ada yang mau ditanya atau ada hal yang mau di-sharingkan, silakan kita sharing, masih ada beberapa menit lah. Ada? Saidi, Hairunisa, Inka lagi di mana, Inka? Di rumah, Pak. Di mana? Nggak dengar. Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Tinggal di mana? Di Karo, Pak. Karo ya. Ya, Sembiring saya lihat itu ya. Oke. Silakan yang lain. Nggak apa-apa. Ada? Izin nanya, Pak. Silakan Hamzah. Jadi setelah saya simak tentang statistik ini, Pak, kan, jadi berarti dia berhubungan dengan data, Pak, ya? Ya, dengan data. Dan berhubung juga dengan yang namanya penelitian, Pak. Iya. Jadi nanti teman-teman kan di semester 7 atau semester 8 kan sudah mulai proposal, ya kan, mengambil data, penelitian. Nah, jadi penelitian itu juga harus jelas apa yang mau diteliti, apa yang jadi masalah. Nah, kita meneliti itu karena ada masalah, gitu kan. Kalau tak ada masalah, jangan ditimbulkan masalah gitu. Artinya karena ada masalah, baru kita membuat kerangka penelitian, gitu. Jadi
statistik ini berhubungan dengan penelitian, berhubungan dengan data, berhubungan dengan angka-angka. Tapi angka-angka itu bukan harus yang sifatnya rumusnya seperti ini, kerjakan, enggak. Nah, nanti kita akan ada juga istilahnya mini riset atau penelitian kecil yang nantinya teman-teman bisa melakukan itu, mengedukasi teman-teman supaya teman-teman bisa memahami juga gitu bagaimana proses-proses itu dilakukan. Nah, tapi itu nanti ada waktu tertentu. Langsung pusing kepala LP, dipegang-pegang aja kepalanya kan. Nah, ya LV, pusing udah. LV Saryani. Nah, udah nggak Iya, dengar. Pak. Pusing udah. Udah pusing. Enggak, Pak. Gak ada jaringan, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Nurjana, Husnul, ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain, silakan. Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang di statistika deskriptif itu, katanya kan dia nggak bisa, peneliti itu tidak membuktikan hipotesis. Kalau misalnya, maksudnya ketika dia udah menyadari, itu bukannya dia udah membuktikan masalah itu gitu, Pak? Gini, maksudnya dia tidak bisa mengeneralkan. Jadi beda dengan beda yang kalau deskriptif itu dia hanya udah ini masalahnya kayak gini nih, harus kita ketahui ini masalahnya gitu. Tapi kalau inferensial dia bisa mengeneralkan. Seperti saya bilang tadi, saya mau melihat mengambil sampel dari kelas A, B, C, dan D. Sampelnya masing-masing 5, tapi itu 5 kali 4 kan 20. 20 itu bisa mengeneralkan yang 120. Saya analogikanlah satu kelas itu 30, berarti ada 120. Berarti sampelnya itu 20 dan populasinya 120. Begitu. Tapi kalau pada deskriptif nggak bisa pakai kayak gitu. Dia hanya, oh ini masalahnya, tapi tidak bisa digeneralkan. Nah, pendekatan penyelesaiannya harus seperti ini. Nah, itu dia maksudnya Datun ya, Anissa. Pendekatannya berbeda. Pendekatan penyelesaiannya berbeda, Anissa. Next, ada lagi? Oke. Ya, bahan nanti Anda boleh tambahi bahannya ya, tapi saya juga siapin bahan. Jadi tidak ada buku yang saya kasih ini, nggak ada, tapi Anda bisa cari bukunya. Apakah Anda mau pakai statistik ini? Silakan, nggak ada persoalan. Jadi tidak ada buku yang harus, oh ini buku yang ini harus dibaca menjadi, enggak ada. Nah, tapi silakan Anda penuhi kebutuhan pengetahuannya atau keilmuannya dengan bahan-bahan yang lain, nggak ada persoalan ya. Nggak harus patok mati pada satu buku saja, tidak ada. Karena kita bicaranya lebih general, artinya statistik yang kita gunakan ini pun lebih kepada sifatnya pengantar statistik, artinya bukan berarti statistik murni gitu. Oke teman-teman, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi saya juga ya. Kalau ada hal yang salah itu murni dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya ya. Teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun aktivitasnya tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, itu saja ya dari saya. Terima kasih yang sudah ikut perkuliahan hari ini, ada 25. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya semua full lah ya. Baik, itu aja. Thank you buat pertemuannya hari ini. Insya Allah di minggu depan itu jangan telat sampai lama kali ya, Hamzah ya. Oke teman-teman, thank you ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.